kami dari BMKG Pekanbaru. Nah, pagi ini kami hadir nih di CFD Kota Pekanbaru. Kebetulan kami datang ke CFD Kota Pekanbaru untuk menyambut Hari Meteorologi Dunia tanggal 23 Maret 2020. Nah, di sini kami ingin nih sosial eksperimen. Seberapa jauh sih masyarakat Riau tahu terkait dengan informasi cuaca yang kita punya? Seberapa penting info yang kita punya? Dan bagaimana mereka memanfaatkan informasi cuaca tersebut? Nah, kalian pengen tahu lebih lanjut? Ikuti kami bertanya kepada masyarakat Riau. Ya, nomor BMKG Riau. Jaya, jaya, jaya. Belum begitu hot ya? Oh, belum begitu hot. Nanti siang kayaknya. Oh, nanti siang. Oh iya, gila. udah lembaga pemerintahan yang menyediakan informasi tentang cuaca. Oh, ada ya? Ada. Wah, apa itu namanya? Pernah mengakses informasi cuaca nggak? Sebelum keluar rumah itu ngelihat cuaca dulu atau ada mencari informasi tentang Mencari cuaca? informasi enggak? Kalau lihat cuaca ya lihat aja ke langit. Masih ada lembaga pemerintahan yang menyediakan layanan informasi cuaca. Oh, kurang tahu ya. Itu dari mana? Ya kadang-kadang lihat dari HP. Oh, dari HP, aplikasi handphone ya? Iya. dapat informasi cuaca dari Google. Kira-kira kalau misal kalian menggunakan info cuaca dari BMKG, pernah nggak sekali pernah pakai info cuaca BMKG? Belum pernah ya? Jadi nggak tahu ya kira-kira info apa yang kira-kira dibutuhkan untuk masyarakat dari BMKG. Nggak ada ya? Belum tahu. Menurut Mbak, penting nggak sih informasi cuaca? Penting sih. Penting. Biasanya aksesnya dari mana? Kalau itu ya dari HP aja biasanya kan nengok kan ini cuaca hari ini kayak berawan atau apa. Oh, Nanti aplikasi kan, handphone. jadi nanti kalau kita mau pergi-pergi kan ada persiapan juga. Karena kalau tiba-tiba hujan kan kayak gitu, kita kan anak mahasiswa juga kan sering keluar atau apa kayak gitu kan. Jadi ya udah kayaknya perlu banget gitu. Dapat info cuaca dari mana sih? Dari BMKG. Dari BMKG. Ibu biasanya dapat informasi kayak gitu tuh dari mana sih, Bu? Kayak suhu dari handphone ya? Oh, dari handphone. Iya. Ibu hampir setiap hari mengakses informasi cuaca? Setiap hari soalnya kita gerahan, panasan. Oh, gitu ya. Kalau lembaga yang menyediakan informasi cuaca? BMKG. Oh, BMKG, ya, tapi Bapak tahu ya? Tahu pasti. Pernah nggak mengakses informasi dari BMKG? Pernah waktu kejadian ada bencana-bencana waktu itu ya, ada bencana tsunami apa kemarin itu kan, karhutlah gitu ya. Jadi lebih bencana yang besar ya Pak Iya, ya? Tapi untuk karena, daily belum mendukung ya Pak ya? Belum ya itu. Saya pengen tahu sebelum Mas melakukan kegiatan di luar, outdoor gitu, pernah mengakses informasi cuaca nggak? Nah, kalau saya sih agak kurang masalah cuaca. Agak kurang. Tapi untuk merasakannya kan saya kerja di lapangan kan. Iya, oke. Merasakan lah panasnya siang itu mungkin lebih dari suhu 32 derajat gitu. Handphone, aplikasi yang ada di handphone. Iya, aplikasi handphone iya. aja. Biasanya lihat di situ aja cuaca. Karena kan ada di HP tuh layarnya. Oh, Jadi langsung aplikasi handphone. Iya. Langsung ada informasi cuaca cerah atau cerah Kalau berawan. cerah ya udah. Twitter, pengikut Twitternya BMKG. info BMKG pusat. Info BMKG pusat ya. Dinas pemerintah yang menyediakan informasi tentang cuaca. Oh enggak tahu. Di mana ya TVRI ada, TV One ada juga. Pekanbaru panas ini ya, berlangsung sampai kapan? Sampai April kayaknya. Oh, sampai April ya? Mbak tahu? Itu taunya dari mana ya sampai April? Feelingnya coba. Lembaga pemerintah nih, kira-kira tahu nggak lembaga pemerintah mana yang memberikan informasi terkait dengan cuaca? BMKG. Selama ini sering akses nggak informasi dari BMKG? Kita nggak akses, cuma kita memantau aja. Memantau gitu. Biasanya Bapak dapat informasi cuaca dari mana sih? Saya biasanya dari handphone aja. Dari handphone? Iya. Kalau instansi atau lembaga yang ngurusin cuaca, Bapak tahu kira-kira? BMKG. Bapak biasa akses informasi dari BMKG? Nggak pernah, jarang. Kira-kira sebenarnya info cuaca itu penting nggak sih? Penting banget dong. Nah, untuk kalau tahu keadaan. ya tahu keadaan. Tadi pagi datang ke CFD, kalian lihat cuaca dulu nggak kira-kira? Kebetulan enggak. Setiap hari Minggu tuh memang ya kita lihat cuaca dulu. Iya. Kalau cuacanya mendung, ya kadang-kadang males lah. Ya. Ibu tahu nggak info cuaca itu bisa dapat dari mana? Ya kita biasanya Kalau saya ke kantor, itu ada beritanya tuh. Oh, beritanya. Dari mana infonya? Keluarkan radio apa tuh? Radio Barabas. Oh, Barabas. Jadi setiap pagi dengarkan Barabas ya? Cuaca
cuaca hari ini. Kira-kira tahu itu dari mana infonya? Ya? Infonya dari mana? Dari BMKG. Jadi tahu kalau info pagi dari Barabas itu dari BMKG. BMKG menyatakan katanya. Berarti rutin ya setiap pagi dengarkan Barabas ya? Selain info, dapat info cuaca dari mana? Di handphone biasanya. Handphone. Itu dari aplikasi atau cuma dari aplikasi handphone itu aja muncul? Ya, aplikasi handphone. Oh gitu. Kalau tahu nggak lembaga pemerintah yang ngurusin cuaca? BMKG. Kira-kira pakai info cuaca dari BMKG nggak? Nggak pernah. Selain jadi kadang-kadang kalau misalnya mau pergi jauh misalnya kan, jauh hari memang lihat ke situsnya dulu. Jadi nggak sempat untuk install aplikasinya atau websitenya nggak pernah akses ya. Nah, kira-kira sebenarnya seberapa penting nggak sih info cuaca itu? Penting sih kalau mau ada niat keluar. Jadi gitu. kalau seandainya emang udah mendung ya harus pulang gitu. Kira-kira tahu nggak lembaga yang ngurusin cuaca di Indonesia nggak tahu? Jadi pasti ya. Jadi selama ini dapat info cuaca cuma sekedar lihat aja ya, tapi nggak tahu. Di handphone ada tapi nggak pernah. Kan ada tuh ya. Iya betul. Cuaca berawan atau apa? Paling gitu aja. Oh gitu. Seberapa penting sih info cuaca itu sebenarnya? Saya nggak pernah merhatiin gitu. Nah, tapi tahu kira-kira lembaga mana sih yang ngasih info terkait dengan cuaca? Nggak tahu juga. Info apa sih sebenarnya yang kayak kalian pengen tahu terkait dengan cuaca? Tentang mungkin keadaan cuaca kondisinya baik atau buruk, karena kan berdampak sama kesehatan kita. Oh gitu. Contohnya apa? Kalau asap mungkin ya? Iya, termasuk salah satunya asap kemarin. Kalian tahu BMKG nggak? BMKG. Pernah dengar sih, cuman nggak tahu rinci BMKG buat gempa ya? Iya, jadi BMKG sendiri kan infonya terkait dengan cuaca, gempa, iklim, kemudian kebakaran hutan, terus kualitas udara juga. Jadi infonya cukup banyak gitu. Jadi memang belum pernah ya atau bahkan install aplikasi dari BMKG sendiri ya? Belum. Oh gitu. Oke. Makasih banyak ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Ya. Jadi menurut Bapak sebagai user, informasi apa sih yang harus kami keluarkan sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas? Ya, atau inovasi apa? Ya kalau yang sekarang kan sudah representatif ya gitu ya, karena di situ udah kelihatan tentang cuaca hari-hari gitu ya, kelihatan gitu kan. Kemudian kondisi-kondisi ramalan gitu ya, kan itu juga nampak ya, ramalan perkiraan juga kelihatan. Ya paling sosialisasi ya itu. Sosialisasi yang paling kalau konten saya tengok udah bagus ya. Paling sosialisasi ke masyarakat, terutama kan kita kan milenial ini, ya kan masyarakat sudah megang HP semua. Yang paling cepat tahu kan dari HP, ya kan. Kalau TV udah jarang nonton ya, sekali kalau longgar-longgar. Tapi kalau HP, sosial media ya kan, WA segala macam itu udah di tangan semua. Itu paling cocok untuk kita laksanakan sosialisasi masyarakat itu. Jadi bisa cuaca minded gitu kan. Jadi masyarakat lebih minded lah dengan kondisi lingkungan di atas. Jadi satu pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak informasi cuaca itu penting apa enggak? Sangat penting bagi saya. Iya. Okay. Tanpa itu kita akan buta. Oh iya, oke. Makasih banyak. Berapa pentingkah info cuaca itu? Penting itu. Anak keluar rumah kan, nah, misalnya asap kan harus pakai sangat penting itu Mas. Okay. Apalagi orang pebisnis kan. Oh iya. Itu sangat penting itu. Misalnya mau pertemuan tahu-tahu hujan. Betul. Atau mau rapat dengan kolega atau kita mau keluar kan. Berarti kalau info cuaca. Habis itu tentang apa ya? Kemungkinan banjir. Ya kan seperti sekarang di Jakarta kan lagi banjir besar kan. Iya, jadi informasi. Ya informasi banjir itu sangat penting kan. Menurut Ibu, karena Ibu nggak pernah mengakses informasi BMKG, apa sih kendalanya? Kendalanya karena saya bukan masalah kendala ya, karena secara pribadi. Iya, secara pribadi. Males. Oh males gitu ya. Oh gitu. Menurut Ibu informasi cuaca itu penting apa enggak? Tergantung orang. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, bagi saya ya seperlunya saya aja. Kalau untuk orang yang punya kegiatan yang lebih kepada profesionalisme mungkin sangat butuh mereka, apalagi mobilitasnya tinggi ya. Disukai atau paling sering diakses atau yang diinginkan dari BMKG seperti itu? Sepertinya misalnya kita mau perjalanan jauh nih keluar kota gitu. Oh iya. Seluruhnya kita pasti memantau nih Mas. Karena sekarang kan seperti kita Kota Pekanbaru dengan Sumatera Barat ini kan bertetanggaan. Iya betul. Nah kalau kita sekarang nih kalau musim hujan, kita nggak berani juga datang ke Kota Sumatera Barat karena takutnya seperti longsor gitu kan, atau
banjir gitu kan. Oh, seperti itu. Nah, salah satunya itu lebih yang kita memantaunya gitu ya. Atau memonitoring cuaca gitu ya. Kalau cuacanya cerah itu kita jalan-jalan sama anak-anak enak gitu kan. Jadi seperti pagi ini ya. Cuaca cerah ya, makanya jalan-jalan. Jadi kami dari BMKG, pernah dengar nggak BMKG? Pernah. Sekedar pernah dengar ya. Tapi belum pernah akses infonya ya. Ya, jadi kan kalau kita resmi dari BMKG, jadi kita pengen tahu sih sebenarnya masyarakat Riau terkait dengan info yang kita punya gitu kan. Sejauh apa sih pemahaman masyarakat Riau terkait dengan informasi yang kita punya gitu kan. Kan kita selalu update nih di aplikasinya, kemudian di Instagram, kemudian di Twitter gitu kan. Nggak pernah akses juga ya? Nggak pernah, nggak apa-apa. Kalau nggak pernah akses nggak apa-apa. Artinya info kita memang ada tapi belum dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya itu aja sih pertanyaan kami, seberapa jauh masyarakat Riau tahu terkait dengan info kita gitu. Ya, makasih banyak waktunya ya. Nah, sampai jumpa lagi. Ya, kebetulan kami dari BMKG. Kita yang biasa ngasih info ke Barabas. Kadang saya tiap pagi kalau saya kebetulan kerja, saya ngomong di Barabas itu. Iya, betul, kami ditelepon dari Barabas. Kan beda-beda. Kita ada 8 orang. 8 orang yang memang kita yang kerja masuk pagi, kita yang balikan info di Barabas sama RRI. Jadi kalau RRI jam 7.40-an, 7.38 sekitar itu. Sekalian itu Mas, kalau enggak Barabas nanti ke RRI. Iya, RRI dulu baru Barabas kita emang. Itu mah udah rutin setiap pagi, kita ditelepon untuk wawancara gitu. Kira-kira kalau info yang kita berikan di RRI sama Barabas itu cukup jelas nggak? Atau jelas? Sudah tuh kita mau melangkah misalnya kan, jalanan juga dia bilang macet atau gimana gitu. Iya, betul. Kita tuh putar arah kita. Oke. Ya. Halo Sobat Cuaca semuanya, kita sudah selesai melakukan sosial eksperimen. Capek sih, karena nggak semua narasumber mau ya kita komunikasikan. Jadi ada beberapa yang kita harapkan informasinya dari mereka tapi menolak. Tapi kita kayaknya udah dapat 30-an ya, 30-an narasumber. Good lah untuk hari ini, capek banget. Menurut kalian gimana sosial eksperimen? Menarik sih, mungkin kita bisa ngelakuin sosial eksperimen dengan topik yang lain. Mungkin karena ini terkait dengan info BMKG, memperingati Hari Meteorologi Dunia, mungkin di lain waktu kita bisa provide informasi sosial eksperimen terkait dengan info rumah mungkin, atau info bagaimana sih aplikasi kita digunakan oleh masyarakat sendiri. Nah, memang kita cukup lelah pagi ini, kita ikut olahraga bersama masyarakat Riau, kita bertanya, kita mencari narasumber, dan semua terbayar. Ini apa kesannya itu? Banyak masyarakat Riau yang belum tersentuh dengan info dan aksesoris baru. Jadi itu jadi sendiri bagi kita apa yang kita lakukan ke depannya. Which is dari 30 mungkin 20-nya itu nggak tahu kalau BMKG itu ada lagi yang besar. Sebenarnya sedih sih, banyak masyarakat juga nggak paham dengan info cuaca. Tapi nggak apa-apa, dengan begini kita paham bagaimana kita harus mempromosikan BMKG lebih lanjut nanti. Nah, demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube kami. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan subscribe channel kami. Oh ya. Di BMKG Pekanbaru. Dadah.